Selamat malam luar dalam podcast. Selamat datang kembali. Welcome back bareng gua Eriko Tandayu dari luar dalam podcast teman-teman. Terima kasih udah dengerin terus luar dalam podcast ya. Malam ini atau hari ini atau episode kali ini gua akan ditemenin teman baik gua yang udah lama nggak pernah ngobrol panjang deep talk ya sejak dia karirnya semakin melejit gitu ya. Ya nggak lama-lama gue kenalin temen gue Regi Aditya. Halo Gi. Halo Ko apa kabar Kok? Iya, sehat-sehat Udah lama Gi. banget ya. Tuh, ya udah lama banget nggak pernah ngobrol ya. Jadi apa kita dulu itu temen pelayanan bareng di gereja gitu teman-teman di Bandung gitu kan. Terus Regi ini dulu salah satu superstarnya di ini mana sih Aloy basket Bukan gitu kan. Kok. Iya, iya. Oh iya iya maaf kok nah Aloynya punten. Iya iya. Iya, jadi dia salah satu dulu, tim inti basket jadi Yahya sama, dan kawan-kawan banyak ya. Iya Kok. Nah, Regi itu memang untuk apa, hal yang kinestetik ya, kayaknya untuk, talentanya Regi emang kinestetik ya, dulu jago gitar, terus, basket, sekarang ini jadi pelatih sepak bola teman-teman. Nah, teman-teman kalau udah tahu PSBS ya terakhir klubnya Regi ya? Iya betul Kok, PSBS ya. Ah, PSBS Biak. Nah, mungkin kenalan dulu deh awal-awal Gi, mungkin boleh dikenalin, singkat gitu Gi, Regi ini siapa gitu, biar teman-teman pada tahu yang belum kenal. Oke Kok, ya nama saya Regi Aditya. Em, saya saat ini bekerja di bidang olahraga, tepatnya itu di sepak bola. Ya salah satu pekerjaan yang mungkin nggak banyak teman-teman temui ya, karena ya pelatih itu jarang lah ya kalau saya bicara dengan siapapun. Tapi saya sudah bergelut di bidang sepak bola ini dari mulai 2009. Pada saat itu baru lulus kuliah. Di lulus kuliah, akhir tahun itu saya bergabung di suatu organisasi ya. Organisasi itu organisasi sepak bola. Gitu sih. Mmm, jadi awalnya dari situ Gi ya? Ya awalnya nyemplung ke sepak bola itu ya di saat lulus kuliah itu gitu. Lulus kuliah ya. Nah, menariknya ini nih, padahal Regi dulu kan, passion-nya kan basket banget nih ya, yang at least yang gue tahu nih Gi. Terus itu Hmm. kok bisa shifting ke sepak bola itu karena hal apa Gi, kira-kira yang men-trigger, mendorong, bikin Regi tertarik gitu? Nah ini memang nggak orang banyak tahu ya, pokoknya ya. Karena Mhm. saya juga nggak pernah publish. Jadi sebenarnya olahraga pertama saya itu adalah sepak bola sebetulnya. Jadi ini Oh, nggak banyak orang tahu gitu. Memang sebetulnya mmm, dari kecil itu passion saya itu di sepak bola sebetulnya. Saya oke. tuh suka banget lah sama sepak bola. Jadi cerita singkatnya itu dulu itu waktu SD itu saya tergabung di sekolah sepak bola, ikut Oh sekolah wow, sepak bola. Nah jadi Nah, harus mungkin sedikit informasi dulu, kalau sekolah sepak bola itu, mayoritas itu, gimana ya ngomongnya, saya itu minoritas, gitu. mhm Nah, dari secara looks aja udah beda, karena waktu itu juga memang kulit saya putih, terus memang kepercayaan saya pada saat itu adalah Nasrani ya, jadi memang minoritas mhm. gitu, di kala Sampai itu, sekarang kan Gi? sampai sekarang masih. Iman saya belum berubah, tidak akan pernah berubah. Nah, jadi dulu Tuhan, waktu waktu kecil itu saya sempat ngalamin masa-masa sulit waktu saya ikut sekolah sepak bola itu. Jadi memang struggle sekali. Jadi ya namanya anak kecil ya gitu. Eh, saya itu nggak bisa handle situasi itu pada saat itu ya. Yang saya tahu mmm, sepak bola itu adalah menyenangkan. Saya itu pengen ikut sepak bola itu karena saya suka ya benar-benar suka gitu. Kalau saat itu disuruh mmm, main dari pagi mungkin sampai siang pun saya akan sangat
enjoy melakukannya. Tapi memang karena Hmm. situasi, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti di sepak bola pada saat itu. Dan itu cukup mengagetkan juga untuk ayah saya karena dulu itu saya masih ingat ayah saya itu selalu antar saya ke lapangan sepak bola untuk berlatih. Hmm. Jadi momen itu ya di mana saat momen itu adalah pada saat saya merasakan yang namanya diskriminasi. Jadi waktu itu Oke. saya tuh nggak enjoy banget jadinya main bola. Padahal sepak bola itu adalah olahraga yang begitu saya cintai ya. Tapi di lapangan sepak bola hari itu saya merasa seperti udah akumulasi ya berkali-kali terjadi. Saya tuh nggak menikmati lagi gitu. Karena untuk dapat bola aja kayaknya teman-teman saya nggak mau oper bola sama saya gitu. Terus kalaupun saya Hmm. dapat bola langsung diteriakin ini dan itu untuk cepat untuk Oh lepas wow. bola gitu. Dan ya akhirnya pada saat itu SD sekitar kelas 6 ya kalau nggak salah. Kelas 6 saya ingat saya putuskan untuk nggak main sepak bola lagi pada saat itu. Hmm. Nah, Hmm. masuk ke SMP, karena kan memang sepak bola itu di sekolah-sekolah itu pada saat itu kan jarang banget gitu ada Bener. ekstrakurikuler sepak bola gitu kan. Mayoritas Bener. pada saat itu tuh olahraga yang favorit itu ya basket gitu. Karena tadi memang hobi saya itu adalah kegiatan-kegiatan olahraga, jadi akhirnya ya udah memutuskan kenapa nggak coba untuk cobain aja basket gitu pada saat itu gitu. Ya mulai dari situlah mulai Hmm. terlibat gitu ya, mulai serius, jadinya ikut klub basket. Nah, ya begitu sih awal mulanya kenapa saya jadi main basket. Oke, itu side story yang kayaknya nggak banyak orang tahu Gi ya. Ya nggak banyak orang tahu gitu. Ya Cuma walaupun kalau mungkin dulu kita lumayan deket ya, memang deep talk-nya nggak terlalu banyak banget sih dulu ya. Kalau istilah sekarang kan deep talk ya. hmm, Deep talk-nya ada lah, kalau gue inget kan kita dulu ada lah deep talk-nya gitu kan. Cuman memang ya, aku nggak tahu juga itu. Jadi memang kalau diingat-ingat pernah pertama kali ngalamin bully tuh sekitar umur berapa Ki? 9, 10, 7? SD kelas 6 lah ya. Oh kelas 6 berarti 11, 12 ya? Ya, ya dalam konteks di lapangan sepak bola itu sih yang saya alami. Mhm. Di SSB ya. Jadi ya untuk anak umur 11, 12 yang memang anak-anak umur segitu ya sederhana pengennya main gitu ya. Itu Hmm, unexpected banget ya. benar-benar. Ya. Dan shock juga pasti ya. Shock secara mental sehingga akhirnya mungkin itu yang bikin Regi langsung shifting ke basket dan mendem tanda kutip gitu ya. Ya kayaknya kalau gitu ya, kalau udah ada kesadaran seperti pada saat sekarang dewasa gitu ya. Karena dulu Mhm. mimpi saya itu benar-benar pengen jadi pemain sepak bola kok. Mimpi saya itu. Oh. Ya, jadi benar-benar Oh. terobsesi gitu ya. Kalau saya kan memang dari kecil udah suka nonton sepak bola ya. Liga Mhm. Italia, terus kalau ada event Piala Dunia, saya pasti nonton gitu. Mau subuh juga saya nonton dan saya itu seperti membayangkan gitu ya. Satu hari nanti saya akan ada di lapangan seperti mereka gitu. Mimpi seorang Mhm. anak kecil yang sangat sederhana gitu. Tapi hanya karena momen itu akhirnya saya mundur gitu. Saya nggak kejar mimpi itu lagi gitu. Tapi kalau sekarang Mhm. membayangkan ya kenapa ya dulu mundur gitu ya. Tapi ya namanya anak kecil Mhm. ya Pak ya. Pemikirannya kan sederhana banget ya. Kalau nggak suka udahlah tinggalin gitu. Mhm. Gitu sih. Iya, iya. Menarik ya. Gue dulu juga sebenarnya baru mulai cinta sepak bola tahun berapa ya? Umur 15 tahun lah SMP kelas 14 ya kalau nggak salah. SMP kelas 2 lah. SMP kelas 2. Hmm, Itu cinta sepak bola MU kan. iya, iya, Terus iya. apa namanya? Pengen akhirnya nekunin tuh sampai serius gitu kan. Sampai pengen jadi pemain sepak bola pas SMA, gak jadi karena sama bokap gue nggak boleh. Karena itu dianggap tidak menjanjikan karirnya waktu itu. Iya pada Padahal itu saat udah itu ya memang seperti itu ya. jadi udah sampai
menang kejuaraan di Surabaya waktu itu kan udah sampai level kota sih, nasional belum sih. Hmm. Akhirnya ya diberhentikan dan ya menarik ya. Karena memang sepak bola itu ya kan kalau kita nggak pernah main sepak bola, kita nggak tahu rasanya apa ya, Seninya, apinya itu seninya, apinya, bahagianya. kepuasannya itu sulit untuk dideskripsikan itu. Hmm. Kalau Iya orang iya. awam Nah kan, terus ya, gimana Gi? Sorry. enggak, aman udah kok. Nggak apa-apa lanjut kalau orang awam Kuma. Ya kan kalau orang awam kan melihat sepak bola itu ngapain sih lu main bola gitu ya. 22 Hmm. orang dalam lapangan ngejar-ngejar satu bola gitu. Iya. Itu kalau secara observasi tanpa konteks ya. Iya. Iya itu dia. Dan ya emang sepak bola itu luar biasa sih. Nggak bisa menyatukan berbagai macam konteks orang ya, latar belakang. Hmm. Iya, iya. Ya. Nah terus Ki, kan tadi bilang kan shifting-nya mulai tertarik apa ya, berkarir ya, itu pas lulus kuliah kan. Iya, betul. Itu tuh kalau boleh detail dikit Ki, itu kenapa yang bikin lu mau tertarik gitu? Karena mimpi yang dulu terpendam atau ada hal lain, mungkin kombinasi? Jadi, sebetulnya lulus kuliah itu kan pada saat itu, ya ini unik juga ya, ceritanya unik juga gitu. Lulus kuliah itu, dulu itu mau, masuk kerja di gereja secara full time, pada saat Ah, lulus kuliah itu. Terus memang pada saat itu saya diberi waktu 3 bulan gitu. Ya kalau, Ko Eriko mungkin sedikit menyadari momen-momen itu dulu mungkin ya. Jadi ada waktu mhm, 3 bulan untuk saya berdoa pada saat itu. Terus satu hari, di masa penantian itu saya disuruh ikut satu training gitu ya. Mungkin saya mmm, nggak bisa sebut ya training itu apa gitu, tapi iya, konteksnya itu adalah konteks sepak bola gitu. Akhirnya saya, ikutlah training tersebut gitu ya. Saya nggak punya intention apa-apa gitu, motivasi saya cuman, ya udahlah mengisi waktu luang, daripada saya nggak ngapa-ngapain gitu kan, terus memang saya suka sepak bola juga gitu, itu kan sesuatu yang mungkin me-refresh saya lah gitu ya. Dan pikiran saya pada saat itu adalah main bola gitu, gitu. mhm, Jadi, oh ini training tentang main bola. Akhirnya waktu saya, datang di hari pertama, aduh di luar ekspektasi saya gitu, ternyata ini training bagaimana seorang pelatih itu bisa memberikan influence gitu untuk mmm, generasi yang ada di bawahnya gitu, untuk anak-anak di mmm, level grassroots lah ya kalau di sepak bola bilang. Tapi akhirnya saya ikutin lah mmm, 1 hari, 2 hari, total itu 6 hari gitu ya. Tapi di hari keenam itu saya seperti dipertemukan di satu momen waktu saya kecil gitu. Saya teringat kembali gitu. Itu oh, itu ceritanya. Jadi pada saat itu tuh saya dibawa, "Regi ingat nggak waktu kamu kelas 6 SD, kamu kenapa berhenti wow, main sepak bola?" Gitu. Saya langsung merenung sih di situ. Saya langsung merenung, coba kamu bayangkan kalau kamu ketemu pelatih yang saat itu bisa, menjaga kamu, bisa menjadi heeh, kakak untuk kamu, bisa menjadi bapak untuk kamu, kamu bakal pergi nggak? oh, Kamu bakalin tinggalin sepak bola atau enggak gitu. Terus di momen itu iya iya yes, juga ya, saya ngerasa bahwa peran seorang pelatih itu dalam kehidupan, ya anak-anak yang dilatihnya itu sangat, eee, powerful ya. Saya cuman betul, membayangkan kalau saat itu pelatih saya, menegur anak-anak yang coba untuk berbuat nggak baik sama saya yakin saya mhm, masih bisa bertahan gitu, masih ikut mmm, sepak bola, masih berlatih, tapi saya nggak dapatkan, figur itu di lapangan sepak bola gitu pada saat itu. Jadi akhirnya, mmm, singkat cerita saya nggak jadi masuk kerja di gereja secara full time, akhirnya saya, ya bekerja dengan organisasi sepak bola ini gitu pada saat itu di tahun
2010. Jadi 2009 akhir itu, saya udah mulai terlibat lah ya dengan mereka, dengan kegiatan-kegiatan mereka di akhir-akhir tahun. Jadi 2009 akhir lah saya udah mulai, memberanikan diri menyebut bahwa saya ini seorang pelatih sepak bola gitu ya. Dengan nggak ada Hmm. pengalaman dan background di dunia sepak bola sebagai seorang pelatih sebelumnya gitu. Itu sih Koy. Yes. Oke, kayaknya gue inget tuh ada berapa momen yang lo sebutin tuh. Itu kan kalau nggak salah 2028, 2009 tuh kan gue kan menghilang 1 tahun karena lagi di YWM Perth kan waktu itu ya. Hmm, iya iya. Jadi kan jadi nggak terlalu banyak kontak sama teman-teman, terus mungkin, Hmm. eee, karena waktu itu internet juga masih buruk gitu kan, handphone juga belum bisa chat seperti sekarang. Jadi lost contact, jadi tapi gue inget gue inget kalau nggak salah yang lu pengen mau jadi full time itu gue inget itu. Cuman Iya memang itu dia. detailnya nggak dapet, baru 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 keisi lagi nih, lubang informasinya pas lu tadi cerita. Iya, ya begitu. Oke, jadi ini ya, Tuhan ingetin lagi ya hatimu waktu pas kelas 6 itu kenapa, apa apa namanya, dirimu mau menjalani lagi dan sampai sekarang puji Tuhan ya. Puji Tuhan sampai sekarang kok. Ya. Nah berarti kalau boleh disimpulin nih, kalau kalau bukan disimpulin, kayak mau mencoba alasannya, berarti kayak Regis, menjalannya lagi karena memang ingin supaya kalau ada anak-anak yang seperti Regi dulu itu bisa menemukan pelatih yang baik, dan Regi pengen jadi apa, mengkompensasi itu, kalau mungkin kalau gue boleh pakai kata kompensasi, yang lu dulu nggak dapat pelatih sekarang lu pengen jadi pelatih itu gitu kah buat anak-anak yang ada sekarang? Ya pokoknya sederhananya kayak gini sih waktu itu aku mikirnya kok. Aku nggak mau ada regi-regi yang lain gitu di masa Mmm. saat itu gitu. Jadi aku pengen lewat apa ya? Bukan lewat saya, tapi maksudnya saya ini memberikan Mhm. kontribusi yang positif lah untuk anak-anak yang saya latih kelak gitu ya. Karena pada saat itu kan memang Yes. belum terjun langsung ya, bahwa melatih itu kayak apa gitu. Memang ya eh, perjuangannya di saat itu belum benar-benar langsung terjun ya, karena memang ya saya harus belajar dulu bagaimana melatih, saya harus Mhm. coba untuk belajar knowledge tentang sepak bola dulu sebelum saya benar-benar dilepas di lapangan melatih anak-anak gitu. Jadi memang tetapi udah kepikiran bahwa peran pelatih itu penting banget gitu dalam kehidupan Mmm. anak-anak gitu. Gitu. Yes, ya. Mungkin Regi bisa, apa, dik deep dive agak dalam dikit nggak, Gi? Seberapa penting tadi statement-nya, pelatih itu terhadap anak-anak, dan mungkin bisa kasih contoh yang sederhana gitu. Kenapa sih kok pelatih itu penting banget buat anak-anak? Pelatih yang Eh baik tentu saja ya. iya pelatih yang baik ya. Maksudnya eh saya saya kan ada di grassroots itu cukup lama ya kok ya. Jadi mulai melatih itu Mhm. mungkin di 2010 Mhm. sampai 2017 kalau nggak salah. Jadi saya ada di Wow. level grassroots itu cukup lama dan saya banyak mendapati situasi-situasi di mana peran seorang pelatih itu powerful sekali gitu. Contoh yang paling dasar ya, ada Yes. beberapa orang tua gitu ya, datang gitu secara langsung ke saya gitu, "Coach, tolong dong, ingatkan atau kasih tahu anak saya untuk melakukan hal ini," gitu ya. Saya sempat berpikir Mhm. kenapa harus pelatih ya gitu, kenapa nggak orang Mhm. tuanya aja yang langsung ingatkan anaknya tentang satu hal gitu. Terus saya tanya, Mhm. "Kenapa emangnya Bu? Apapun yang coach, bilang, itu saya lihat itu anak-anak itu lakukan. Tapi kalau orang tuanya yang Mmm. bilang," katanya, "susah banget Coach gitu untuk dilakuin gitu, harus berdebat dulu." Tapi saya perhatikan gitu ya, misalkan Coach kasih PR di rumah, dengan segala apa ya, keterbatasan yang mereka miliki katanya, inisiatifnya itu luar biasa, mereka langsung lakukan itu. Jadi di situ saya berpikir bahwa
ada peran yang luar biasa ya yang sebenarnya, eee, nggak banyak pelatih itu sadari bahwa mereka itu punya power, punya influence yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang lebih baik gitu, bukan hanya sekedar sepak bola gitu. Itu sih kok salah Oh, satu contoh bahwa ya ada peranan penting lah seorang pelatih dalam kehidupan anak-anak yang mereka latih. iya ya, dan itu pasti powerful banget sih ya, kalau denger cerita lu memang masuk akal sih, memang kayak anak-anak di sekolah gitu kan, yang, Iya, gurunya didengar gitu. Jadi dan apalagi itu masa-masa pembentukan anak-anak gitu kan ya, di mana iya, motivasinya, role modelnya, itu mereka nyerap semuanya ya. iya. Oke. Di Grassroots 7 tahun itu, kalau boleh cerita Gi, tantangan atau challenges yang paling berat itu apa Gi? Selama pas, mungkin kalau di level grassroots ya? Di grassroots mungkin apa ya, tantangannya, challenge-nya, ya tentunya kan, setiap tahun itu misalnya unik nih Kak, ini Koe ya, uniknya Mhm, itu, eee, dan saya bahagia dengan situasi itu ya. Jadi kalau bisa oke. dibilang saya itu pernah melatih usia 5 tahun, pernah. Oh wow, Ya kesulitannya ada juga gitu ya, karena ada challenge itu saya harus belajar juga bagaimana memahami anak-anak usia 5 tahun gitu ya. Bagaimana mhm, berdiskusi dengan mereka, bagaimana membuat drill, untuk mereka gitu dan objektif dari latihan itu apa gitu ya. Terus saya juga, ya bersyukurlah gitu ya 8 tahun saya pernah melatih, kesulitannya beda lagi, 10 tahun saya pernah melatih, usia 12 pernah mmm, melatih. Jadi saya nggak tahu gitu ya, Tuhan bawa saya mengalami masa-masa itu saya nggak pernah tahu dulu. Tetapi oke. mungkin kalau hari ini saya lihat ke belakang jadi tahu kenapa Tuhan bawa saya seperti itu dulu gitu. Karena memang dari dulu itu Mmm, saya punya 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 mimpi Koy. Satu hari itu mhm, saya pengen menjadi pelatih profesional. Nah, mmm, nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul satu hari nanti saya pengen banget jadi pelatih sepak bola profesional gitu ya. Yang saya tahu dari tahun ke tahun di masa itu adalah ya kesulitan-kesulitan kadang-kadang secara finance lah ya. Memang kalau jadi pelatih sepak bola kan di usia grassroots, ya salary-nya nggak terlalu besar juga kayak gitu. ya, Mungkin itu salah satu gitu ya. Tetapi ya karena gairah itu ya mungkinnya dan saya nggak tahu ceritanya Tuhan mau bawa kemana sih. Ya kadang-kadang nangis juga sih kok ya. Kadang-kadang saya mmm, berpikir saya ini lulusan S1 gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat sekitar kita, lihat teman-teman kita, mereka udah sampai di mana dan saya masih ada di titik ini, kadang-kadang sedih juga sih. Mungkin itu salah satu tantangan-tantangan yang mungkin sempat terpikirkan oleh saya gitu. Apakah saya sempat berpikir apakah ini adalah jalan yang salah gitu ya? Apakah ini ya, tempat yang salah gitu? Ya sempat juga terpikir mhm. hal-hal seperti itu sih tantangannya. Nah, itu gue paham banget sih yang tantangan yang khususnya yang lu bilang waktu kita mulai comparison gitu ya. Ya, Nah cuman, nah ini penting sih menurut gue ini penting banget Ki. Jadi, supaya teman-teman juga bisa belajar. Nah, gimana Regi bisa, menghadapi itu? Maksudnya kan, eee, mungkin tantangannya sekarang juga ada tapi dalam level yang berbeda, versi yang berbeda gitu kan. Tapi untuk yang mhm. pada saat itu Gi, yang tadi lagi cerita, gimana Ki, lu bisa melewati itu? Apa yang Regi lakukan, itu? Ya tentunya, perlu juga orang-orang sekitar kita yang, memberikan masukan-masukan yang positif ya, Kak, ya. Memang ya saya banyak Mmm, diingatkan tentang, panggilan gitu ya, kalau memang mmm, ini adalah panggilannya kamu, satu hal yang harus kamu tahu bahwa sekencang apapun badai itu, jangan pernah lompat dari perahu. Jadi, ya mmm, itu yang membuat saya jadi, oke memang ya saya harus belajar. Kadang-kadang klise ya, kalau kita ngomong kita harus belajar, yes, percaya sama paham, Tuhan gitu, tapi memang kadang-kadang kita yes, harus paham, lakukan itu gitu kok, mhm, gitu. Di masa-masa sulit itu memang benar-benar, ya kalau memang saya merasa itu adalah panggilan saya akan lakukan apapun gitu.
Meskipun saya nggak pernah Iya. tahu ceritanya di ujungnya seperti apa gitu kok. Gitu. Mm-mm. Iya, gue setuju sih kalau memang seringkali itu dianggap klise. Tapi sekali lagi, klise itu akan dianggap klise kalau kita tidak paham konteksnya gitu kan ya. Hmm. Waktu kita paham konteksnya, waktu kita ngalamin konteksnya, itu bukan klise, itu adalah satu-satunya pilihan. Maksudnya satu-satunya pilihan yang paling benar untuk kita lakukan, bergantung sama Tuhan. Dan itu kalau bisa dibilang tuh apa ya, api pemurnian gitu. Berat ya, berat. Berat, gue ngerti banget itu. Iya ya. Nah terus apa namanya, itu kan dari grassroots 7 tahun tuh Gi. Terus perjalanannya Hmm. habis itu gimana tuh Gi ceritanya? Boleh kasih kronologi sedikit mungkin? Jadi 2018 itu saya dapat tawaran profesional pertama saya sebagai asisten pelatih di Batam gitu. Hmm, Jadi 2018 itu akhirnya saya memutuskan untuk resign dari organisasi ini dan saya bergabung dengan satu klub di Batam di Liga 2 pada saat itu. oke. Satu musim di sana, ya unik juga sih kalau di sepak bola ya, Koek. Jadi sepak Mhm, bola ini kan sistemnya kontrak per musim. Jadi mhm, setelah musim itu selesai, saya harus coba untuk cari lagi kesempatan di klub yang baru gitu ya. Kalau memang bagus ya. Tapi biasanya klub-klub itu jarang sekali untuk memberikan kontrak jangka panjang di Indonesia. Jadi oke. ya itulah salah satu keunikannya dan saya diajarkan untuk saya bersyukur sih. Jadi di masa-masa seperti itu tuh benar-benar harus bergantung lagi sama Tuhan, harus coba untuk percaya lagi bahwa Tuhan akan buka jalan gitu ya. Tetapi Mmm, kadang-kadang dalam perjalanannya itu Tuhan itu nggak jawab doa kita cepat gitu. Jadi iya, Setelah Batam itu saya kembali ke Bandung, itu di tahun 2000 berapa ya, 2018 ya, kan 17, oke, 18, 18 itu saya sempat nganggur juga gitu. Dalam oke. ya kurun waktu yang nggak sebentar juga gitu kok, cukup lama juga Mhm, gitu ya. Jadi harus bagaimana survive juga, cari cara ini dan itu gitu kan. Apalagi pada saat itu ya mmm, saya belum belum dikenal lah ya karena baru memulai karir saya di dunia profesional jadi segala konsekuensinya saya udah bisa bayangkan lah ya. Terus akhirnya mhm. 2019 awal saya dihubungi lagi dengan klub yang sama, klub Oh, di Batam ini 2019 awal. Jadi pelatih mereka itu mengundurkan diri dan saya harus melatih tim ini di 2 pertandingan. Hanya 2 pertandingan kok di 2019 awal itu. Jadi saya oh, pikir ya ini kesempatan bagus juga ya karena momen 2 pertandingan ini adalah pertandingan besar sebetulnya. Jadi mmm, pada saat itu tuh tim ini masuk Piala Indonesia di babak 32 besar kalau nggak salah. Dan lawan kita itu oke. Persija Jakarta. Uh, Ya, jadi cukup cukup menantang juga karena cuma ada dua mhm, minggu persiapan. Tetapi karena saya nggak ada pilihan kok pada saat itu kok. Jadi nggak ada mhm, pikir panjang lah gitu ya. Saya ambillah tawaran itu. Persiapan mhm, 2 minggu, akhirnya pertandingan kita di Jakarta karena itu pertandingannya home and away. Di Jakarta oke, dulu kita main, kita kalah 6-2 skornya. oke. Kalah 6-2 ya ya terpukul lah ya. Namanya itu kan Mhm, orang nggak akan pernah lupa gitu ya, apalagi saya seorang pelatih. Tapi ya saya cuma berpikir "Ya udahlah the show must go on gitu ya karena mmm, eh, mau berikan alasan apa juga nggak akan ada gunanya gitu ya. Saya cuma bisa mhm, berikan janji kita prepare aja untuk pertandingan selanjutnya di kandang kita. Ya meskipun kita nggak bisa mmm, menang, puji Tuhan, menurut saya udah satu pencapaian yang luar biasa ya. Kita di mmm, second leg itu kita bisa tahan imbang Persija itu 1-1, saya pikir itu udah prestasi yang luar biasa lah.
Karena Oh, pada itu saat second itu leg-nya satu-satu ya? satu-satu. Karena pada saat Wow. itu memang Persija itu sedang target. Jadi sebelum pertandingan, jadi ada dua pertandingan kan yang mereka harus hadapi, yaitu di Hmm. Piala Indonesia. Nah, setelah itu tuh mereka pergi ke Singapura untuk kualifikasi AFC. Jadi memang kita Oke. kalau tahu ya, sebagai seorang pelatih itu peak performance-nya itu kita udah punya gambaran kapan gitu. Dan saya melihat bahwa peak performance-nya itu ya mereka sudah persiapan untuk masuk ke AFC gitu. Jadi saya Iya. pikir satu-satu itu udah luar biasa lah gitu. Jadi kita Iya, iya. ngadepin tim besar gitu. Nah, Oh, ya wow. gitu sih kok. Ya up and Ber- down itu. dengan pandemi itu ngaruh banget berarti nggak Gi? Pandemi itu kan mulai 2000 berapa kok ya? 2020 Maret di Indonesia 2020. ya? Nah itu ini uniknya, ini unik ceritanya itu unik kok. Hmm. Jadi setelah Batam Gimana tuh? yang 2019 itu saya pulang kan akhirnya selesai. Nah, Heeh. organisasi saya yang lama itu hubungi saya pada saat itu. Oh, oke. Jadi saya merasa pemeliharaan Tuhan luar biasa kok. Jadi Oke. 2019 pas saya pulang ke Bandung, ya pemimpin saya hubungi saya. Hmm. Singkat ceritanya ngajak balik gitu Oke. dengan dengan term and condition yang menurut saya masuk akal ya. Karena Mm-mm. puji Tuhan pemimpin saya sangat mengetahui calling saya saat itu ya, bahwa calling saya itu adalah Mm-mm. di dunia profesional gitu. Jadi Hmm. term and condition itu sangat mendukung. Beliau bilang kapanpun ada tawaran di profesional kamu bisa pergi kapanpun. Oh, wow. Jadi saya pikir oke, saya bantu gitu ya. Akhirnya ada momen pandemi itu kok. Puji Tuhan kan kalau di Hmm. situ meskipun pandemi kita puji Tuhan semua dapat salary gitu. Iya, puji Tuhan Jadi ya. ya, Dan term and conditionnya sangat sangat apa? Kayak jaring jaring aman banget itu, safety net banget itu kan? ya makanya saat itu saya nggak pikir panjang. Oke kalau seperti itu gitu. Dan pada saat itu saya Iya. dikasih dikasih karena memang passion saya kan ngelatih ya kok. Iya. Udah saat itu tuh udah ngelatih yang benar-benar bagaimana prestasi, udah berpikirnya ke situ juga gitu. Di samping bahwa saya harus Hmm. memberikan dampak yang positif, tapi level saya memang pada saat itu udah ngelatih tim-tim dewasa gitu. Nah, saat itu juga Hmm. dikasih satu kesempatan untuk latih Liga 3 gitu. Meskipun Liga 3 itu bukan liga profesional ya, masih amatir gitu ya. Oke. Tapi bagi saya Bisa kan itu mati ya. eh, seiring saya menunggu gitu ya, tapi saya masih bisa untuk Iya, coba apa ya knowledge yang saya punya itu dipergunakan lah gitu kok. Jadi saya nggak pikir betul. panjang saat itu, oke, saya mau gitu. Mhm, Gitu sih. mhm. Iya, menarik ya. Dan kalau sepak bola lagi, kalau nggak salah kan lu dulu pernah cerita tuh kalau, untuk menjadi pelatih sepak bola itu harus ada lisensi-lisensinya gitu kan. Hmm, hmm. Dan Ya kok. itu lisensi itu kan juga bukan sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, kalau so far Ya. Regi boleh cerita nggak, Regi itu lisensinya apa? Jadi teman-teman mungkin supaya bisa tahu, terus perjalanannya menuju lisensi itu ada ceritanya atau enggak? Ya, ini kalau kita bicara lisensi juga banyak cerita pasti kok. Jadi saya mulai ambil lisensi itu, jadi kalau di sepak bola itu yang paling pertama itu kita harus ambil lisensi D. Jadi lisensi Mmm. D itu saya ambil di tahun 2010 di Sukabumi. Ya, di Sukabumi. Terus akhirnya karena saya punya cita-cita yang besar gitu ya, ya tentunya Mmm. saya harus sekolah lagi gitu. Terus di Mmm. 2013 saya ambil C di Malaysia. Karena pada saat itu untuk ambil lisensi C di Indonesia itu susah banget. Karena Oke. balik lagi ya harus ada yang kenal ini dan itu gitu. Jadi saya pikir Mmm. ah udahlah cari ke Malaysia. Akhirnya kita pergi ke Malaysia gitu ya. Saya pergi ke Malaysia.
Terus di tahun ini unik juga kok, ada momen di mana saya mau berhenti melatih tadinya. Di tahun Oke. 2015 kalau nggak salah. 2015, jadi dari C itu saya udah mulai coba untuk apply ya. Saya nggak akan sebut Mm. eh, ya federasi kita lah udah gitu ya. Iya iya Saya jangan. udah mulai coba untuk kontak gitu ya. Hai, saya Regi dari Bandung gitu ya. Saya nggak ada background sebagai pemain sepak bola profesional gitu. Saya mau ambil lisensi B, bla 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 bla. Sulit banget. Tapi ada satu momen waktu itu yang unik juga kok. Jadi Hmm. pada saat itu direktur teknik PSSI itu Peter Hoekstra. Ini orang Belanda. Ya. Nggak Hmm. tahu gimana caranya kita dipertemukan dengan cara yang unik gitu. Jadi Hmm. dia ada di lapangan dan saya kaget ngapain gitu ya ini karena saya tahu ya itu Peter Hoekstra gitu. Akhirnya saya Mhm. datengin gitu ngobrol singkat ya to the point aja gitu karena saya udah mulai frustasi untuk gimana sih kok nggak ada keadilan gitu ya. Saya ini pengen ambil Iya. lisensi B kok susah banget gitu. Akhirnya ngobrol sama dia, oke, siapa nama kamu, eh, bla 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 gitu ya. Coba kamu kirim email saya lagi, nanti tunggu. Itu hari Sabtu kok. Hmm. Terus saya kirim email hari Sabtu, akhirnya di hari Senin itu saya dapat balasan dan akhirnya bisa ikut Hmm. kok, bisa ikut. Oh. Tetapi nggak cukup sampai di situ kok. Jadi B itu ya biayanya pada saat itu cukup mahal ya. Ya puji Tuhan Hmm. ada orang yang sponsorin saya gitu. Tapi masalahnya bukan di situ. Waktu ikut B itu hasilnya saya nggak lulus kok. Oh wow. Gimana tuh? Karena ketidakadilan. Oh. Lagi-lagi saya ngalamin momen-momen yang nggak bikin enak ya gitu ya. Lagi-lagi ketidakadilan. Hmm. Menurut saya ya, karena saya bisa Ya. menilai sendiri. Mungkin flashback sedikit ke C itu, di Malaysia itu saya Mhm. lulusan kedua terbaik kok. Lulusan Oke. kedua terbaik. Jadi di situ saya bisa memberikan nilai lah ya, bagaimana kira-kira saya Ya. waktu ambil B gitu. Dan menurut saya waktu ambil B itu kayaknya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Ada orang yang lebih jelek tapi kok lulus gitu. Akhirnya Bentar, ya saya B ini konteksnya gue potong bentar. B ini berarti yang hmm, AFC ya? ya pada saat itu B itu udah AFC, udah AFC. Oke. Oke, sorry lanjut Ki. Nah, nah saya nggak terima gitu. Maksudnya perjuangan ngambil lisensi itu nggak mudah kok. Hmm. Bangun subuh, tidur kadang-kadang pagi gitu ya. Karena Oh saya wow. merasa bahwa saya ini bukan mantan pemain profesional. Ada Mhm. ada satu apa ya, saya ini nggak punya privilege. Jadi kalau saya nggak punya kualitas, saya pasti akan diinjak-injak orang gitu di dunia Betul. sepak bola itu. Jadi saya harus berusaha sedemikian rupa bagaimana supaya saya bisa bersaing bahkan eh, bisa mengalahkan mereka gitu. Jadi Mhm. waktu bayangin lah ya kita udah buat effort sedemikian rupa gitu ya, ngerasa kayak Mhm. saya udah kasih yang terbaik, tahu-tahu nggak lulus gitu. Wow. Akhirnya sampai saya coba email ke instrukturnya itu dari Singapura. Mhm. Saya bilang gitu ya, eh, coba kasih satu alasan aja untuk saya ini kenapa saya nggak lulus. Mmm. Jawabannya itu lucu gitu, kamu masih muda, kamu tinggal ikut lagi kursus selanjutnya, selesai gitu. Jadi Jawaban di macam situ apa itu? saya benar-benar apa ya, ya marah lah ya kok ya, 1 bulan gitu, marah lah gitu. Di situ saya sempat ada momen kayaknya langsung flashback lagi gitu kok ya, secara Mmm. finansial masih gini-gini aja gitu ya, terus Mmm. ini nggak lulus, kayaknya ini bukan tempat saya gitu. Saya ada di titik itu pada saat itu di tahun 2016 kalau nggak salah.
kayaknya bola itu bukan panggilan saya gitu. Jadi ada satu momen saya mau berhenti pada saat itu kok. Terus akhirnya ya balik lagi ya, lingkungan yang sehat bisa menjaga saya, bisa mengarahkan saya, bisa untuk coba untuk memberikan motivasi lagi untuk terus jalan gitu ya, dalam jalurnya Tuhan, meskipun kadang-kadang perjalanannya nggak sesuai dengan rencana saya gitu. Akhirnya jalan lagi, Paham. akhirnya saya harus ikut B lagi di tahun berapa itu B lagi ya, B yang kedua itu saya harus nunggu sampai 2016. Kalau nggak salah itu di 2018 kok, 2018 ya. 2018. Sorry. No. Waktu saya pegang Batam itu saya masih pegang C. Kalau nggak salah 2019 kok, 2019. 2019 ya. Tapi bukan, kan yang Batam itu kan Januari tuh. Kalau nggak salah sepulangnya itu di 2019 saya ikut B, ngulang lah ya, dalam konteks Oke. mengulang. Oke. Ya puji Tuhan di situ mulai coba untuk, sebenarnya udah males gitu, udah males. Tapi karena saya tahu bahwa saya harus ambil itu gitu ya, saya harus meningkatkan kemampuan melatih saya ambil gitu pada saat itu. Puji Tuhan di 2019 itu lulus gitu ya. Terus eh, ada jarak lagi sekitar 2021 ini kok. Saya mulai ambil Oke. kursus A. 2022 saya ambil AAFC dan puji Oke. Tuhan lulus juga. Nah ini ceritanya unik juga kok. Memang nggak pernah terpikirkan oleh saya sebelumnya ya. Jadi pada saat kursus di B dan di A ini, lagi-lagi ini kerjaannya Tuhan ya. Saya itu akhirnya jadi masuk di lingkungan instruktur sepak bola gitu. Jadi mungkin ada pantauan ya dari instruktur-instruktur saya saat itu, melihat bahwa mungkin saya nggak tahu penilaiannya seperti apa, bahwa kayaknya Regi bisa deh punya kemampuan untuk menjadi instruktur gitu. Jadi setelah A itu selesai, bahkan di A itu unik sekali kok gitu. Di A itu ada satu momen di modul keberapa itu malah saya yang harus menguji pelatih-pelatih yang ikut berserta dengan saya gitu di kursus itu gitu. Jadi itu satu privilege lah Gitu. bagi saya, maksudnya bahwa instruktur pada saat itu memberikan kepercayaan, Regi silakan. Itu kan hal yang kayaknya nggak mungkin ya, kalau kita lihat masa sih peserta coba mengakses teman-temannya gitu, memberikan nilai gitu ya. 8 orang yang saya kasih nilai kalau nggak salah, saya masih ingat banget 8 orang, tetapi berdiskusi gitu ya. Eh, Regi kamu kasih nilai berapa orang ini gitu ya, saya bilang ini alasannya apa, dan kita berdiskusi. Dan saya pikir itu Oke. pengalaman yang luar biasa lah, hari ini bisa ada di lingkungan instruktur ya, dipercaya sama Tuhan sama federasi untuk bisa melatih pelatih lah ya, mengeluarkan lisensi kepelatihan untuk mereka. Kayak gitu sih kok. Instruktur tuh berarti macam pengajar ya? Ya jadi kayak Kalau misalkan konteks. saya waktu itu ambil lisensi D, berarti kan ada instruktur yang melatih saya gitu. Betul. Oh. Nah, dan itu juga lu lagi belajar mau ngambil lisensi AFCA, lu disuruh jadi instrukturnya? Jadi di modul terakhir, di sesi terakhir, ujian terakhir, saya dikasih kepercayaan itu, saya juga nggak pernah berpikir sampai ke situ sih kok. Oh. Tiba-tiba dipanggil, Regi sini Oke. gitu. Akhirnya dikasih kesempatan, coba kamu nilai teman-teman kamu gitu ya. Itu ya saya pikir Wow. Ya itu ya. pencapaian yang luar biasa juga lah kok. Gitu. Luar biasa. Berarti dia lihat potensi. Dia lihat potensimu. Karena Ya kan mungkin. orang melakukan itu kan nggak mungkin tanpa alasan gitu ya. Wah, luar biasa ya. Jadi ikut bangga gitu. Ya, Terus ya sekarang gitulah kok. final berarti di AFCA atau udah UFA gitu? UFA D atau C? Nah kalau di sepak bola itu
AFC sama UEFA itu sebenarnya sama sih kok. Jadi untuk saat ini Oh, jadi AFC itu hanya membedakan bahwa saya ambil lisensinya di benua Asia. Karena yang oke. bertanggung jawab adalah federasinya AFC. Kalau saya misalkan ambil di Euro, Oh, lisensi yang saya pegang pasti UEFA gitu. Yang oke. membedakan itu aja sih. Untuk Oh, saat jadi ini ya nggak ada udah kasta full. antara AFC atau UEFA gitu ya? Nggak ada. Kayak contoh Hmm. banyak pelatih Brazil kan di Liga 1 yang mereka pegangnya CONMEBOL gitu ya. Karena mereka ambilnya Hmm. di Amerika Latin gitu. Cuma itu aja sih. Betul. Oh, itu aja ya. Oke, Hmm. berarti intinya secara paling tinggi itu udah A, Gi? APRO sekarang itu saya masih A, Oh, A jadi Pro. harus harus sekolah 1 kali lagi kok Berarti kalau mau gitu. ngelatih di Liga Inggris gitu A masih bisa ya? Harus APRO Oh, karena harus untuk A standarnya Pro. ya, kayak Liga 1 nih, Oke, pelatih Liga 1 itu harus APRO gitu. Kalau Oh, Liga 2 masih bisa A. iya iya. Berarti yang kemarin PSBS itu dia promosi ke Liga 1 ya? Promosi ke Liga 1. Saya nggak bisa teruskan jadi pelatih Oh, kepala di sana. karena itunya ya, Terkena lisensinya. lisensi ya. Dan lisensinya juga pasti nggak murah ya? Ya lagi bergumul sih Koe untuk yang APRO ini karena cukup lumayan ya yang APRO ini, jadi Mm-mm. ya Iya, tunggu berarti semoga waktunya. Regi itu mungkin salah satu mimpi Gi ya, mimpi ke depan jangka jangka pendek ya itu ya, Untuk jangka pendek sih salah satunya itulah pengen dapat APRO. Apro ya. Ya. Terus ke depan Gi, ini harapan ke depan kan dirimu kan masih muda kan, ya mungkin masih bisa kalau berkontribusi mungkin sampai 20-30 tahun ke depan gitu ya, dalam konteks eh kalau toh masih dalam sepak bola. Kalau misalnya toh Hmm, masih dalam sepak bola dan Regi memilih sepak bola, harapan ke depan apa Gi? Misalnya apakah pengen jadi pelatih timnas Indonesia atau pelatih dari Liga Inggris atau Liga Spanyol? Kalau pribadi gimana Gi? ya kalau harapan ya, ya jujur aja sih pengen lah eh, ada di level timnas lah ya pokoknya. Yang kayaknya Mhm, masih masih eh, masuk akal diraih lah ya. Tapi mhm memang kita mhm. nggak tahu sih kok jalan Tuhan ya, seperti kemarin sebetulnya di masa saya melatih PSBS Biak sebetulnya ada tawaran dari Dubai sebetulnya Oh di oh Liga wow. 2. Tapi balik lagi terkendala di lisensi lisensi gitu ya. Mmm, Jadi kalau saya ngelihat sih kayaknya kalau saya membatasi gitu ya, aduh kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ya kadang-kadang momen itu aja membuat mengencourage saya sih gitu. Ada tawaran kayak gitu aja yang nggak bisa saya ambil, kayaknya happy banget gitu berarti eh, orang tuh udah mulai mengenal gitu kok ya. Dan bayarannya luar mhm. biasa gitu waktu saya dengar Oh kontraknya iya, seperti apa. Dubai. Oh saya bilang aduh, tapi momen itu tuh membuat saya jadi bisa apa ya kayak thank you Tuhan Memicu gitu ya? ya memicu saya untuk semakin inilah gitu. Jadi ya untuk Wow, itu ya timnas lah kok, mudah-mudahan kok nggak ada yang pernah tahu di depan kayak apa. mhm. Ya siapa tahu nanti Tuhan buka jalan untuk, dirimu bisa berelasi dengan, ya orang yang, ya mungkin Sintayong atau siapa gitu kan ya. Kan Bener kayak kok. yang di AFCB kemarin tuh bisa mendadak ketemu yang dari direktur, apa tadi yang orang Belanda itu kan. Hmm, Itu kan favor kan ya. ya bener kok. Ya keren ya. Nah terus ini Gi, menurut Regi, untuk generasi berikutnya kan, jadi kan, karena podcast ini kan memang untuk warisan dan, Hmm, generasi berikutnya ngedengerin, kira-kira kalau ada orang yang sama nih, mereka masih muda nih, mungkin sekarang mungkin 15 atau mungkin 12 dengerin podcast ini atau mungkin 20, 30 something, mereka pengen masuk ke dunia sepak bola dan dalam konteksnya adalah konteks, minoritas nih, kira-kira hmm. Regi kasih rekomen nggak? Terus, atau
apa yang harus mereka lakukan kalau mau masuk gitu? Bener-bener mau nyemplung. Ya untuk saat ini sih ya, saya selalu bilang sih kok sama teman-teman ya yang sebaya yang udah punya anak gitu ya, bahwa industri sepak bola saat ini tuh udah sangat luar biasa gitu ya. Kenapa saya bilang Mhm, seperti itu ya memang realitanya sekarang itu banyak orang bisa hidup dari sepak bola untuk saat ini. Nah, saya berpikir sekarang kondisinya pun semakin hari udah semakin jauh lebih baik gitu ya. Mungkin nggak mhm, seperti 10 atau gitu. Jadi saya pikir eh gitu. Cuman ya kuncinya ya sederhana sih ya untuk adik-adik mungkin nanti yang udah punya mimpi gitu ya ngerasa bahwa talentanya itu di sepak bola terus berpikir bahwa di sekolah sepak bola mhm, itu saya akan menjadi minoritas gitu ya. Saya pikir em, harus dobrak dulu mindsetnya untuk kalau mmm, nggak pernah nyemplung ya nggak akan pernah tahu situasinya seperti apa gitu. Kalaupun udah nyemplung gitu betul, ya, terus ngadepin tantangan, ngadepin kesulitan, saya yakin sih anak-anak sekarang itu lebih lebih bisa apa ya survive lah kok dan mmm, bisa ngambil jalan keluar yang lebih baik. Dan saya yakin sekarang pelatih-pelatih juga udah semakin semakin develop ya secara knowledge, mhm, bagaimana mereka bisa menghadapi situasi yang kadang-kadang mungkin nggak harusnya terjadi, mereka udah bisa handle lah gitu. Jadi saya pikir kalau memang itu passionnya, kalau memang itu panggilannya, ya ngelangkah dulu aja lah gitu. Kadang-kadang langkah kecil mhm, ini yang menentukan langkah-langkah selanjutnya gitu. Kalau nggak pernah ngelangkah, nggak pernah coba, nggak pernah keluar gitu ya, nggak akan pernah tahu dunianya seperti apa, nggak akan pernah ngerasain bahwa mmm, oh ya funnya seperti apa gitu. Jadi jangan berpikir terlalu jauh lah ya, jalanin dulu aja lah kok. yes, Gitu. iya. Berarti ini ya harus harus punya konteks dulu, punya pengalaman, cobain, lalu mulai step by step-nya ya, Hmm, disiplin gitu kan. Terus kalau dalam konteks orang tua kita ya dukung gitu kan, dukung sampai di level di mana memang kalau anaknya ya masih mau berjuang gitu kan ya, dan ya, memang kalau dengar ceritanya Regi ya, ini kan ceritanya ini kan, bahasanya, rangkuman ya. Itu aja ya, denger rangkumannya aja cukup cukup berat gitu untuk dijalani gitu kan, dengan segala ya, tantangan, penderitaan, injustice, semuanya, dan sebelum lagi minoritas, jadi sangat-sangat perlu perjuangan gitu ya. Walaupun keadaan sekarang memang sudah jauh lebih baik daripada 10, 15 tahun lalu gitu kan. ya benar kok. Hmm. Mmm, gila ya. Nah terus advice Gi, advice, kita udah hampir, masuk 1 jam nih Gi, Ya nggak kok. berasa. Eee, Advice buat next generation gitu kan, secara umum, tentang panggilan mereka Gi. Kan ini kan klasik ya, pertanyaan klasik kan, Hmm, bahwa hmm. gimana sih nemuin panggilan. Kalau buat Regi sendiri, saran dari Regi untuk next generation untuk mereka bisa nemuin panggilan mereka, terus juga, bisa jalan dalam panggilan mereka itu tipsnya apa Gi kalau dari Regi? Mmm, aku coba bayangin ya mungkin ya, jawabannya akan aku ucapkan ini mungkin aku coba untuk, lihat ke belakang ya, Kak, ya. Mhm, Kalau memang aku tahu gitu ya dari dulu bahwa panggilan aku adalah di sepak bola gitu ya, ya mungkin aku nggak akan pernah ikut-ikutan temen ya untuk ngambil keputusan sekolah mmm, gitu. Eee, mmm, Kenapa nggak saya benar-benar terjun gitu sekolah di misalkan ya di UPI gitu ya, ambil keolahragaan gitu. Kayaknya faktor lingkungan sih kok yang benar-benar mmm, membuat kita jadi driving away ya dari calling kita gitu ya. Ah, kayaknya mmm, mayoritas teman-teman saya bilangnya A gitu ya. Ah, ngapain saya mhm, harus lakuin B? Padahal mungkin di umur-umur segitu pun saya yakin gitu ya ada orang-orang yang sudah bisa
kadang-kadang merasa bahwa kayaknya ini calling-nya saya deh gitu. Tapi kayaknya, Mhm. lingkungan di sekitar saya itu kayaknya enggak deh. Jadi akhirnya ikut-ikutan aja gitu kok. Ya, Eee, ya, mayoritas kebanyakan orang bilang A, ya saya harus A gitu. Padahal tahu calling-nya bahwa di B gitu. Jadi ya, lebih punya pendirian, jangan ngerasa bahwa kalau saya berbeda itu menjadi orang yang aneh gitu ya. Ya, kalau iya, memang itu udah panggilannya kamu gitu, lakuin gitu. Karena ya kalau saya sekarang ngelihat gitu flashback ke belakang jadi agak-agak sedikit kenapa ya banyak waktu saya terbuang gitu dengan hal-hal yang kayaknya nggak harus saya kerjain meskipun kadang-kadang berpikir bahwa ya pasti itu rencana Tuhan juga bawa kamu ke situ. Tapi kalau kita bisa lebih tajam, lebih fokus, pasti akan lebih maksimal gitu kok untuk bisa kejar iya, iya. panggilan itu, Ya gitu. berarti itu bagus banget ya. Teman-teman dengerin kalau dari tips dari Regi, apalagi khususnya yang bisa punya peranan penting untuk nguatin anak-anak yang pada waktu itu kayak Regi juga umur 12 tahun tuh goyah, adalah paling deket tuh orang tua ya, paling awal Mhm, ya. Orang tua itu iya, penting sekali untuk, bisa journeying bareng dengan mereka, nguatin terus bener-bener intentional, bangun kepercayaan dirinya. Karena kan kepercayaan diri kan nggak muncul begitu saja gitu ya, harus yes Kak, dibangun, harus dipupuk. iya, Dan juga tadi kalau dari cerita Regi di awal yang pas ngelatih di grassroots, kalau ada coach juga yang bisa ngelihat dan bisa apa, encourage, komunikasinya baik itu juga akan sangat berpengaruh. Jadi orang tua, coach gitu ya. Terus mungkin yes Kak, komunitas yang sehat ya Gi ya, dalam arti, anak-anaknya yang seumurannya itu, mmm, bisa membangun sesama juga gitu kan. bener kok, iya, bener banget, Itu kalau bisa ada generasi ke depan mau dalam konteks sepak bola, konteks apapun, cakep ya. Kalau bisa bener dapat Kak, mentalitas generasi yang bagus di usia, pembentukan gitu ya 10, 11, 12 tuh, iya, wih luar biasa ya. Negara kita bisa maju sih kayak gitu tuh, dalam bidang bener Kak, apapun gitu kan. iya betul, Heeh. Ya satu hari nanti, berarti satu hari nanti betul dan kita yang udah sadar. Aku pun sadar untuk dalam hal konteks, kepemimpinan juga kan dalam parenting, mmm, ya kita yang siapin jalan gitu kan Gi, Regi yang siapin jalan untuk supaya masa depan yang kita harapkan itu, bisa terwujud lewat satu langkah demi satu langkah demi satu langkah gitu kan ya. yes Kak, betul, Cakep, iya ya. Jadi kalau aku ambil kesimpulan nih ya Gi ya, dari ceritanya Regi awal gimana tertarik udah dari awal walaupun yang kita tahu temen-temennya Regi itu circle-nya Regi lah at least ya dari awal itu taunya basket tapi ternyata mhm, ada side story sepak bola dan karena faktor apa ya, bullying gitu kan ya, injustice sehingga itu sempat mendem dan akhirnya ketika bertemu dengan komunitas yang pas ternyata itu ke-trigger lagi gitu kan. mhm, Dan dalam tantangannya juga kan Regi sangat ini ya, mengalami banyak, challenges, penderitaan juga, dan lagi-lagi komunitas itu yang nguatin Regi kan ya, iya komunitas bener Kak, yang bikin Regi bertahan, komunitas yang tepat gitu teman-teman. Jadi iya, kalau teman-teman dengerin ini sampai akhir, komunitas yang tepat tuh penting sekali dan juga kalau aku dengar tadi, Regi juga bilang bahwa, ingat lagi panggilannya, berarti itu kan bicara soal bagaimana hubungan kita dengan Tuhan gitu kan, sehingga mhm, nggak hanya komunitas tok, tapi hubungan sama Tuhan itu membuat kita jadi lebih teguh akan siapa kita di dalam Tuhan dan panggilan kita apa. iya Kak, Terus juga nggak mengecilkan, eee, kesempatan-kesempatan yang ada karena Tuhan bisa bawa kita lompat gitu ya. Kalau Tuhan udah bawa sempet lagi lompat favor lewat AFCB, sekarang udah A, tinggal A Pro lagi. Nah teman-teman yang dengerin juga kita bisa dukung Regi, anak
anak Tuhan yang cinta Tuhan dan pengen punya berdampak dalam dunia sepak bola teman-teman, yuk kita dukung Regi supaya bisa jadi dampak yang besar buat Indonesia, minimal timnas Indonesia gitu kan. Nah, ini kita bicara Amin. minimal gitu. Minimal Amin. timnas Indonesia 5, 10, ya mungkin 10 kelamaan gitu, tapi ya who knows gitu ya. Dalam waktu sekejap itu bisa berubah. Jadi kita mau doain untuk Regi supaya dia siap dan pada saat kesempatannya ada, Regi bisa siap gitu ya. Khususnya untuk dalam Amin. waktu dekat Apro. Iya, thank you kok. Apro dapat. Iya Gi, Amin. yes Apro dapat nanti Tuhan yang akan kirim ya. Luar Iya. biasa. Dan Tuhan udah bawa sejauh ini gitu kan dan itu luar biasa itu. Maksudnya kita yang kayak gua aja yang gua dulu mimpi jadi pemain sepak bola bisa ngeliat kayak gitu tuh ngelihat aja seneng banget gitu kan. Seneng banget, bangga banget. Jadi ya kita berharap sih dan juga kalau ada hal-hal yang praktis kita bisa bantu teman-teman, bisa connect, Regi di mana Gi? Kalau di IG? Di Regi Aditya 19. Regi Aditya 19 teman-teman ya, siapa tahu punya koneksi untuk Apro dengan voucher-voucher Tokopedia mungkin. Ada Cashback dari voucher, PSSI. boleh. Nah itu teman-teman boleh kontak ya teman-teman, jadi kita mau dukung gitu kan, untuk supaya sepak bola Indonesia maju dan sepak bola walaupun mungkin hanya kalau dilihat, oh kan emang kenapa hubungin sepak bola dengan negara maju? Oh itu dampaknya besar sekali teman-teman, dampaknya besar sekali. Jadi jangan remehkan kekuatan dari sepak bola. Jadi itu mungkin jadi penutup dan gua mau thank you banget nih buat Regi untuk waktunya, udah ngobrol, sharing. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi dan gak hanya inspirasi, men-challenge teman-teman yang punya mimpi dan juga mungkin di sepak bola. Siapapun timnya, kalau gue sih MU, tapi walaupun MU lagi tidak tidak dalam kondisi baik-baik gitu ya, dengan segala strukturnya. Oke, gitu aja Gi. Thank you banget, thank you pisan buat Ya, waktunya. thank you kok sudah mau undang saya dan ya ini nostalgia kembali lah ya kita bisa ngobrol lebih dalam Mhm, lagi. Jadi thank you banget lah untuk waktunya yang sangat berharga ini kok. Terima kasih. iya. Oke, kita doain dan sekarang Regi juga lagi transisi untuk kepelatihan, kita juga doain, yang terbaik ya Gi untuk transisi, Amin kepelatihannya kok. ya. Mudah-mudahan dapat tim yang tepat lah untuk Betul, musim depan. it Ya, betul, ya. Oke Gi, thank you banget, Tuhan memberkati. ya Have a good God one. bless kok Bye-bye. Dadah.